Jadi di dunia virtualisasi sekarang, di dunia, modernisasi ya, di mana virtualisasi ini sudah mulai banyak ditinggalkan, di mana ada perkembangan teknologi terbaru yaitu namanya microservices. Kemudian, nah jadi setiap perusahaan ini mulai berkembang nih, berlomba-lomba untuk memajukan, dari sisi revenue-nya masing-masing perusahaan. Jadi gimana caranya mempercepat, teknologinya menggunakan microservices. Ya, virtualisasi itu udah mulai ditinggalin sebetulnya Oke. gitu. Tapi memang masih ada aplikasi-aplikasi yang harus running di atas virtual mesin seperti itu. Nah, sekarang itu ada yang namanya teknologi microservices. Nah, jadi kebanyakan sekarang aplikasi-aplikasi kayak ada e-commerce, lalu mobile banking. Nah, itu tuh kebanyakan udah pakai teknologi namanya microservices tadi. Makanya mungkin si customer-nya atau si penggunanya gitu kan belum siap nih buat pindah ke kontainer gitu kan, karena takutnya error gitu kan begitu dirubah jadi kontainer gitu, tahu-tahu error, udahlah saya sih pakai yang biasa aja dulu lah gitu. Nah, makanya somehow masih perlu sih dunia virtualisasi. Hai Master Yan, kembali lagi bersama saya Ino di Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Nah Master Yan, sebelum kita mulai bahas topik hari ini, menarik banget nih kalau kita lihat dulu tren teknologi sekarang. Dunia IT enterprise lagi bergerak sangat cepat, terutama dalam hal modernisasi aplikasi dan juga infrastruktur. Banyak perusahaan yang mulai mengadopsi teknologi berbasis kontainer dan microservices untuk mengejar efisiensi, skalabilitas, dan juga kecepatan inovasi. Di sisi lain, kita juga melihat nih bagaimana teknologi virtualisasi yang dulu jadi tulang punggung data center sekarang mulai tergeser, tapi tetap relevan untuk berbagai kebutuhan tertentu. Nah, di tengah transisi ini tentu muncul tantangan. Gimana sih menjembatani kebutuhan infrastruktur yang masih menggunakan virtual mesin dengan tren konternisasi modern? Hari ini saya undang dua speaker yang nantinya juga akan bergabung dalam segmen This or That ya, khusus spesial banget nih untuk Master Talk kali ini, yaitu ada Mas Ansar, Pre-Sale Red Hat Solution dari Master System Infotama, dan juga Mas Julius, selaku Solution Architect dari Red Hat. Halo Mas Ansar. Halo. Halo Mas Julius. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, luar biasa ya. Nah, seperti tadi nih intro yang sudah saya paparkan. Mungkin Mas Ansar boleh ceritain dulu dong Mas, kira-kira seperti apa sih dunia virtualisasi sekarang ini? Oke, baik Mbak. Jadi di dunia virtualisasi sekarang, di dunia modernisasi ya, di mana virtualisasi ini sudah mulai banyak ditinggalkan, di mana ada perkembangan teknologi terbaru yaitu namanya microservices. Kemudian, nah jadi setiap perusahaan ini mulai berkembang nih, berlomba-lomba untuk memajukan dari sisi revenue-nya masing-masing perusahaan. Jadi gimana caranya mempercepat teknologinya menggunakan microservices. Oke. Kalau Mas Julius gimana nih Mas? Kalau dari saya setuju sih tadi apa yang Mas Ansar jelaskan gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu dunia virtualisasi itu udah mulai ditinggalin sebetulnya gitu. Tapi memang masih ada aplikasi-aplikasi yang harus running di atas virtual mesin seperti itu. Nah, sekarang itu ada yang namanya teknologi microservices. Nah, jadi kebanyakan sekarang aplikasi-aplikasi kayak ada e-commerce, lalu mobile banking. Nah, itu tuh kebanyakan udah pakai teknologi namanya microservices tadi gitu. Which is udah nggak pakai tradisional hypervisor atau dunia virtualisasi seperti itu. Nah, tapi memang somehow dunia virtualisasi itu masih diperlukan sih, terutama untuk aplikasi-aplikasi legacy begitu. Jadi udah mulai shifting gitu ke Udah mulai berpindah ya. Udah mulai berpindah ke arah microservices seperti itu. Kurang lebih seperti itu gambarannya sekarang. Oke. Nah, mungkin sebelum kita ngomongin lebih deep lagi nih, kita relax sejenak karena kita akan main This or That. Udah siap? Siap. Oke. Jadi mekanismenya nanti saya akan lemparkan pertanyaannya, boleh dijawab dengan cepat dan diberikan alasannya. Oke, paham ya? Oke, kita akan mulai This or That-nya. Mas Julius, pertanyaan nomor 1. Virtualisasi tradisional atau microservices modern? Microservices modern dong. Kenapa tuh?
Karena tadi sempat dijelaskan kan, sekarang udah mulai shifting ke arah microservices. Nah, tentunya kita perlu platform yang microservices ready dong, ya kan? Nah, tapi nggak ninggalin teknologi hypervisor juga gitu. Nah, kita perlu suatu platform yang lebih modern, bisa memadai untuk microservices seperti itu. Oke, jangan mau kalah Mas Ansar. Pertanyaan kedua, kelola 2 platform terpisah atau 1 platform terpadu? Satu platform terpadu. Kenapa? Karena dari sisi platform, terutama misalkan dari tim operation ya, misalkan banyak platform, ini mengelola operationnya lumayan rumit. Tetapi kalau misalkan cukup satu platform seperti OpenShift, ya udah cukup satu platform aja cukup. Luar biasa sekali. Ayo Mas Julius, jangan mau kalah. Pertanyaan nomor 3, subscription OpenShift Platform Plus atau OpenShift Virtualization Engine, mana yang lebih budget friendly? Kalau kita bicara budget friendly, itu sebetulnya OpenShift Virtualization Engine. Nah, tapi itu dia nggak selengkap yang OpenShift Platform Plus gitu. Jadi nanti tergantung kebutuhan sih. Ada yang misalkan perlunya hanya untuk hypervisornya aja, belum perlu untuk microservices-nya. Jadi Red Hat nih baik. Kita bikin macam-macam subscription itu tuh tergantung dari kebutuhan customer-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan konteksnya budget friendly, tentunya OpenShift Virtualization Engine. Oke, luar biasa. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mas Ancar boleh bersiap. Kalau mau fokus investasi, modernisasi aplikasi atau optimasi infrastruktur? Modernisasi aplikasi. Kenapa tuh? Karena kalau dari sisi alasan personal saya ya, di mana perkembangan untuk zaman atau teknologi ini menggunakan aplikasi yang sudah microservices, sehingga yang kayak seperti tadi sudah dijelaskan, dengan aplikasi yang microservices bisa kita mengembangkan teknologinya lebih cepat, agile, dan ya scalability lah, seperti itu sih. Oke, kalau gitu kita lanjut nih, masih belum selesai pertanyaannya. Mas Julius, silakan bersiap. Infrastruktur cloud native seutuhnya atau hybrid antara VM dan container? Hybrid antara VM dan container. Kenapa? Karena memang aplikasi itu belum sepenuhnya ke container. Nah, jadi kita perlu juga nih platform yang masih bisa VM, virtual machine gitu. Nah, kita pengennya satu platform tadi, seperti Mas Ansar bilang gitu kan, satu platform kita untuk manage antara VM dengan yang container, seperti itu. Jadi kita nggak ribet buat ngurusinnya. Oke, luar biasa. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. Siap-siap Mas Ancar. Multi-tools IT management atau all-in-one platform? All-in-one platform. Kenapa? Ya karena di OpenShift cukup satu platform bisa manage semua microservices maupun apps-nya, seperti itu. Oke, luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya. Mantap. Sukun saya bertanya dengan cepat ternyata bisa menjawab ya. Kirain bakal deg-degan kayak Kak. Luar biasa sekali. Nah, mungkin kita terusin lagi nih pembahasan kita yang tadi ya. Mungkin Mas Ancar bisa bantu jelasin kali ya, sebenarnya bedanya tuh antara microservices dengan virtualisasi itu seperti apa sih? Oke, baik. Jadi ini kalau dari sisi virtualisasi ya, kita memerlukan namanya, misalkan kita memerlukan wadahnya. Jadi wadahnya dulu ibarat kayak kita seperti ada kamar atau rumah, kita harus siapkan dulu kalau itu misalkan sisi virtualisasi. Nah, kita harus mengisi dalam-dalamnya segala macam itu buat aplikasinya. Nah, kalau dari sisi microservices ini sama seperti kita menyiapkan wadahnya, tapi skalanya lebih kecil. Jadi kalau di OpenShift ini namanya seperti namespace, memisahkan ruang-ruang untuk aplikasi-aplikasinya, seperti itu. Oke. Kalau customer masih butuh virtualisasi gimana? Atau apakah memang masih perlu, Mas Julius? Sebetulnya dibilang perlu, beberapa masih perlu sebetulnya gitu, karena nggak semua aplikasi itu udah berupa kontainer gitu. Jadi masih ada kayak contoh misalkan aplikasi-aplikasi, contoh gampangnya gitu kan, kayak aplikasi Office gitu kan, Microsoft Word dan lain-lain seperti itu. Nah, itu tuh masih running di atas OS, misalkan Windows seperti itu kan. Nah, aplikasi-aplikasi yang lain pun sama, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus ada OS-nya dulu gitu kan, misalkan pakai Windows, lalu kita install aplikasi di atasnya. Nah, lalu habis itu kita pakai gitu kan aplikasinya gitu. Nah, tadi kan sempat disebutin microservices container gitu kan. Nah, itu memang aplikasinya secara arsitektur tuh rada beda gitu dengan si aplikasi yang harus running di atas si Windows tadi gitu. Nah, makanya mungkin
si customer-nya atau si penggunanya gitu kan belum siap nih buat pindah ke kontainer gitu kan, karena takutnya error gitu kan begitu dirubah jadi kontainer gitu, tahu-tahu error, udahlah saya sih pakai yang biasa aja dulu lah gitu. Nah makanya somehow masih perlu sih dunia virtualisasi gitu. Kalau bisa bantu dengan solusi apa nih Mas? Nah ini menarik. Jadi Red Hat itu memang kita berangkat dari container platform gitu kan. Judulnya aja udah container platform ya. Artinya aplikasinya itu hanya untuk kontainer gitu kan. Nah cuman memang tadi yang sempat saya jelasin bahwa customer-nya itu memang masih ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sifatnya legacy gitu. Artinya masih jadul lah gitu. Kita bilangnya gitu modern gitu kan. Nah gimana caranya supaya kita goals-nya adalah unified satu platform gitu kan. Nah, kita ada fitur yang namanya OpenShift Virtualization. Nah, jadi sesuai dengan namanya, OpenShift Virtualization ini dia untuk mendeploy aplikasi yang masih running di atas OS atau berupa virtualisasi. Seperti itu. Nah, jadi si OpenShift ini dia nggak hanya untuk ngedeploy kontainer aja sekarang, tapi dengan fitur OpenShift Virtualization tadi, kita bisa deploy VM juga di dalam satu platform yang sama yaitu OpenShift. Oke, berarti kita nggak perlu manage beberapa platform gitu ya? Betul, jadi kita nggak perlu manage lagi kayak misalkan yang satu hypervisor gitu kan, terus yang satu aplikasi platform untuk kontainer gitu kan, berarti kan kita harus manage dua platform nih. Betul. Gitu kan, terus lalu aplikasi yang legacy ini saya pengennya nyambung sama aplikasi yang udah microservices, gimana caranya? Berarti kan kita harus nyebrang platform gitu kan. Nah, daripada kita harus nyebrang platform artinya kan lebih ribet gitu kan. Nah, kalau kita gabungkan dalam satu platform, artinya integrasi antara si aplikasi yang legacy ini, yang VM ini, dengan aplikasi yang udah microservices ini, itu akan lebih gampang karena dalam satu platform. Secara monitor, manage, dan lain-lainnya pun itu akan lebih simple gitu ketimbang kita misalkan manage dua platform. Oke, jadi secara manajemennya jauh lebih simpel karena semua di kasus platform. Tapi bagaimana dengan investasinya nih sekarang? Nah, investasinya itu jadi kita bisa lihat dari si customer-nya kira-kira arahnya mau kemana gitu. Apakah si customer-nya ini dia hanya butuh untuk sisi virtual machine saja kah? Atau customer-nya ini dia udah ada roadmap ke arah kontainer gitu. Nah, kalau misalkan kita udah ada arah ke kontainer gitu kan, nah kita udah siapin produk yang namanya OpenShift Container Platform tadi gitu. Nah di dalam OpenShift Container Platform itu dia udah include dengan si OpenShift Virtualization-nya. Jadi kita bisa deploy antara VM dengan aplikasi yang berupa kontainer plus tools-tools di dalamnya. Kayak misalkan saya pengennya kalau mau deploy aplikasi itu secara otomatis gitu. Saya nggak pengen lagi ngoding, terus abis itu compile, terus copy si filenya gitu kan ke dalam. Kan kalau biasa kan seperti itu gitu kan. Yang mana kalau misalkan kita lakukan seperti itu biasanya ada error lah, atau mungkin jalan tapi nggak stabil lah gitu kan. Nah saya pengennya tuh pakai tools aja, pengennya kalau ada perubahan di aplikasinya gitu kan, nah tiba-tiba langsung otomatis gitu ke deploy-nya gitu, nggak perlu ribet-ribet lagi. Nah itu udah include dalam si OpenShift Container Platform tadi gitu. Nah terus yang menariknya lagi adalah kalau misalkan customer-nya itu dia hanya saya mah belum ada ke arah kontainer nih gitu kan, baru cukup ganti hypervisor-nya aja deh. Nah itu menarik, ada yang namanya OpenShift Virtualization Engine. Apa tuh kalau? Nah OpenShift Virtualization Engine itu kita bikin khusus untuk customer yang memang hanya perlu sampai hypervisor aja gitu, sampai dengan virtualisasinya aja. Nggak sampai kontainer, saya belum siap nih buat kontainer, saya masih pakai aplikasi-aplikasi yang harus run di atas OS biasa lah gitu. Nah kita udah siapin gitu OpenShift Virtualization Engine tadi gitu. Nah tadi kan sempat dibilangin kalau secara budget friendly gimana. Nah yang menarik dari OpenShift Virtualization Engine ini, secara tier harganya itu sangat menarik teman-teman. Oh iya, boleh dibandingkan gitu, itu menarik harganya. Harganya menarik ya? Yes, betul. Gitu. Siap. Berarti nanti secara investasi bisa lebih oke lah ya? Betul, bisa lebih oke. Oke. Nah mungkin mau ke Mas Ancar dulu nih. Mas Ancar, gimana nih kalau dari sisi master system nih dalam mendukung solusinya Red Hat? Wah, ya terima kasih ya. Senang banget bisa sharing di sini ya.
Dari sisi master system mungkin ya, kalau dari kita sendiri dari master system, kalau ngomongin virtualisasi, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Tapi tantangan yang sekarang adalah bagaimana perusahaan bisa beradaptasi dengan kebutuhan modern seperti efisiensi, keamanan, dan scalability untuk setiap apps-nya atau aplikasinya. Lalu tanpa mengorbankan kontrol dan biaya lah ya untuk sisi perkembangan aplikasinya. Nah, dari sisi master system, kami melihat bahwa virtualisasi hanya soal menggantikan server fisik. Seperti itu. Nah, dengan virtual mesin tapi sudah bergeser ke arah platform yang sekarang sudah agile. Di mana yang agile atau cloud ready tadi sudah dijelaskan Mas Julius, dimana kalau misalkan kita ngedeploy nggak harus kita mindahin satu copy paste antar server. Nah, ini sudah microservice, sudah code deploy ya. Jadi ketika ada perubahan code langsung berubah dari sisi aplikasinya seperti itu. Lalu misalkan dari OpenShift Virtualization Engine seperti tadi sudah dijelaskan Mas Julius, dimana ini yang sangat menariknya bisa merunning cuma VM only atau virtual machine only saja. Jadi bisa menjadikan alternatif yang sekarang lagi rame ya, dimana hypervisor yang harganya lumayan mahal. Nah, ini kita muncul sebagai solusi alternatifnya menggunakan OpenShift Virtualization Engine seperti itu. Oke, berarti tadi ada pilihannya juga dan secara investasinya juga sangat bersaing gitu ya, dan manage-nya cuma one platform. Jadi lebih ringkas, lebih efisien. Lebih Oke, luar biasa sekali nih. Nah, teman-teman Masteria tadi sudah melihat dan menyaksikan ya dengan berbagai penjelasan dari teman-teman ya, ada Mas Julius dan juga Mas Ansar. Mungkin boleh disampaikan juga nih Mas, kira-kira kalau mau mulai deploy harus seperti apa dulu atau apa yang mau disiapkan dulu, Mas Julius? Oke, kalau mau deploy tentunya yang perlu kita siapkan adalah mesinnya. Karena kita Red Hat itu cuma software gitu. Jadi kita cuma software. Yang perlu disiapkan adalah platformnya atau mesinnya gitu. Nah, tapi yang menarik di sini adalah mesinnya itu bisa macam-macam. Karena kita Red Hat itu open gitu kan. Jadi istilahnya kita agnostik lah gitu agamanya. Nah, itu kita bisa deploy di antara on-premise ataupun di public cloud. Seperti itu gitu. Jadi tergantung nanti dari bentuk investasinya seperti apa gitu. Apakah kita misalkan mau on-premise, artinya kita beli server gitu kan, terus lalu nanti kita install data server, atau di public cloud gitu. Di public cloud juga bisa ya? Yes, public cloud juga bisa gitu. Jadi kita pun ada yang as a service ataupun kita bring your own subscription, artinya kita install di sana di public cloudnya gitu. Jadi kita fleksibel sih untuk platformnya seperti apa. Nah, nanti setelah diinstal gitu kan OpenShift-nya, baru kita bisa deploy tuh aplikasi microservices dan juga si virtual machine-nya di atas OpenShift. Oke, luar biasa sekali. Makasih banyak nih Mas Julius dan Mas Ansar, penjelasannya sudah sangat jelas dan komplit. Dan untuk Mas Prian semua, jangan lupa untuk tonton terus Master Talk di channel YouTube-nya Master System Infotama. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Saya Innocent pamit undur diri. Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Sampai ketemu di episode selanjutnya.